Ya, nah ini tujuan pembelajarannya, mahasiswa dapat menghitung pH suatu larutan penyangga dan larutan hasil titrasi asam basa. Penyangga dan hidrolisis ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke hidrolisis, jadi yang pertama itu kita akan mempelajari hidrolisis dulu ya. Kita harus mengetahui ini ya, jadi hubungan antara Ka dan Kb ya. Jadi Kw itu sama dengan Ka dikali dengan Kb ya, kayak gitu ya. Di sini Ka, di sini Kb. Di sini Ka. Ini tuh sudah ada kesetimbangan untuk asam, hasil kali ion untuk asam gitu ya. Kemudian yang ini ada Kb. Kemudian kan kalau misalnya kemarin kita sudah mempelajari kesetimbangan, kalau misalnya di jumlah itu jadi dikali ya. Jadi Kw sama dengan Ka kali Kb gitu. Dan ini penurunannya Ka sama dengan Kw per Kb atau Kb sama dengan Kw per Ka gitu. Nanti di hidrolisis itu kita bakal pakai rumus ini ya. Kita bakal menyematkan rumus ini, rumus yang ini. Nah, gitu atau yang ini. Oke. Nah, kita masuk dulu nih ke hidrolisis garam. Saya lihat dulu mana catatan saya. Oh ya. Jadi garam kan kalau misalnya asam tambah basa gitu ya. Kalau misalnya kita punya asam tambah basa itu ini akan menghasilkan apa? Kalau direaksikan. Garam tambah air, Bu. Betul, kita akan menghasilkan garam tambah air gitu ya, garam plus H2O. Nah, garamnya ini sifatnya itu beda-beda. Tergantung siapa penyusunnya, tergantung bapaknya siapa, ibunya siapa gitu ya. Tergantung asamnya siapa, basanya siapa. Nah, garam itu ada kalau misalnya kita bagi ada 3 nih, ada garam yang pH-nya itu sama dengan 7, kemudian ada garam yang pH-nya itu kurang dari 7, ada garam yang pH-nya itu lebih dari 7. Kalau garam yang pH-nya 7 itu kita sebut sebagai namanya itu garam netral gitu ya. Kenapa garam netral? Karena pH-nya sama dengan 7. Penyusunnya siapa kalau garam netral itu? Kalau garam netral biasanya disusun sama yang kuat-kuat. Berarti asam kuat tambah basa kuat biasanya gitu ya. Siapa yang bingung AKBK takut bingung ya, saya nggak pakai singkatan. Ini disusunnya oleh asam kuat dan ditambahkan dengan basa kuat. Contohnya apa? Contohnya asam kuat misalnya HCl ditambah basa kuat NaOH gitu ya. Dia akan membentuk apa? Membentuk NaCl plus H2O. Ini adalah kita sebut sebagai garam. Ya. Nah, garam itu nggak selalu dicobain asin gitu ya, nggak kayak gitu ya. Jadi apa namanya reaksi apa ya, senyawa ion gitu yang dihasilkan di reaksi asam dan basa itu disebut sebagai garam. Gitu. Terus misalnya contohnya apalagi, misalnya H2SO4 dia bereaksi dengan CaOH dua kali gitu kan, CaOH dua kali kan basa kuat ya kan, H2SO4 asam kuat, dia akan membentuk CaSO4 plus H2O gitu. H2O-nya berarti 2H2O gitu. Oke, seperti itu. Nah, CaSO4 ini adalah suatu garam. Oke, nyambung sampai sini? Nyambung nggak guys? Nyambung ya? Ada yang nggak nyambung? Nyambung. Oke. Nah, selanjutnya ada garam yang pH-nya itu 7. Kalau garam yang pH-nya 7, pH-nya itu kurang dari 7, berarti dia garam apa nih kalau yang pH-nya kurang dari 7? Garam asam. Garam asam.
Iya, garam ya sifatnya asam dong, kan kurang dari 7 ya, asam ya. Nah, kalau misalnya garamnya asam itu berarti siapa bapaknya, siapa ibunya, berarti ya, apa namanya? Yang asamnya yang kuat. Asam kuat, dia terdiri dari asam kuat dan basanya basa lemah gitu. Ya, ini asam kuat dan basa lemah gitu. Penyusunnya itu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti misalnya asam kuatnya HCl, kemudian basa lemahnya NH4 gitu ya, plus NH4OH. Terus nanti dia akan membentuk NH misalnya gini, NHCl lah ya. Oh ya udah apa gini aja. Nah, nanti dia akan membentuk apa? Akan membentuk NH4Cl plus H2O gitu ya. Nah, ini adalah garam. Garam sifatnya garam asam. Kenapa? Karena tadi apa namanya? Karena penyusunnya asam kuat dan penyusunnya itu asam kuat dan basa lemah gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dia disebut sebagai garam asam? Karena kayak gini alasannya itu ya, NH4. Kalau garam gitu ya, garam itu dalam air dia pasti akan terionisasi ya. Gimana sih terionisasinya? Berarti proses ionisasi garamnya itu misalnya saya punya NH4Cl nih garamnya, hasil reaksi dari HCl ditambah NH4OH. Nah, proses ionisasi NH4Cl itu gimana? Jadi apa? Bingung? Ada yang tahu? Ditambah HCl ya, Bu? NH4 plus ditambah Cl min gitu ya ionisasinya itu. Oke. Nah, terus di dalam air ya, kalau di dalam air yang berasal dari yang kuat, yang mana sih yang berasal dari yang kuat itu? Cl atau NH4? Cl ya kan? Cl min itu dia tidak akan bereaksi dengan air gitu. Tapi kalau NH4 itu dia akan bereaksi dengan air. Salah. Bereaksi dengan air membentuk apa? Dia akan membentuk kembali NH4OH plus H plus gitu ya. Makanya kenapa kalau yang apa namanya penyusunnya itu asam kuat dan basa lemah ya, kalau misal garam yang penyusunnya itu asam kuat dan basa lemah, pH-nya itu kurang dari 7 karena dalam reaksi molekularnya dia akan menghasilkan H+ gitu ya. Nyambung sampai situ? Ada yang masih belum ngerti? Nyambung nggak? Coba diresapi dulu. Oke, kita lanjut ya. Kalau garam yang pH-nya lebih dari 7, berarti dia kita sebut sebagai garam apa? Garam yang sifatnya basa. Iya, betul. Berarti penyusunnya siapa nih kalau garam basa? Basa Iya, betul. Basa kuat dan asam lemah gitu ya. Kenapa sih dia sifatnya basa? Contohnya basa kuatnya NaOH, asam lemahnya CH3COOH gitu ya. Dia akan membentuk
CH3COONA plus H2O gitu ya. Nah, nanti si CH3COONA ini kalau dalam air dia akan terurai membentuk apa? Terbentuk apa dia kalau terurai CH3COONA? Membentuk CH3COO min ditambah plus Na plus ya. Dari mana dari CH3COO min sama Na plus, si mana yang bisa bereaksi sama air? Iya, betul ya. Jadi kalau misalnya Na plus mah dia kalau bereaksi ke dalam air nggak akan bereaksi, dia akan terhidrasi ya. Jadi dikelilingin oleh air gitu. Tapi jadi berteman doang ya. Tapi kalau misalnya CH3 COO min dia ketemu sama air, dia akan mengalami reaksi membentuk apa? Membentuk CH3COOH lagi plus bisa. bisa. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu. Gimana, Dava? Itu cara nentuin basa kuat asam lemah itu gimana, Bu? Atau ada senyawa tertentu yang harus dihafal gitu? Ya, jadi ada basa kuat, ada basa lemah. Ada basa apa sih, saya nanti ada listnya ya. Mana yang basa kuat, mana yang basa lemah, mana yang asam kuat, mana yang asam lemah gitu. Nah, ini nih listnya ya. Di sini nih. Di sini ada ini adalah contoh-contoh asam kuat ya, strong acid ini ya. Ini asam kuatnya, ini basa kuat kayak gitu. Jadi ini diapalin aja, biasanya keluarin itu senyawanya nggak jauh dari ini kalau yang kuat-kuat. Selain ini berarti dia lemah biasanya gitu ya. Nah, kemudian, misalnya ada, ini kan udah ada ya NH4Cl dapat menghasilkan. Dengan mudah kita dapat mengetahui garam seperti NH4Cl dapat menghasilkan larutan asam. Kenapa? Kayak tadi ya, karena si NH4 itu nanti akan menghasilkan H+ gitu ya ketika dia bereaksi dengan air. Jadi cara menentukan sifat asam basa itu cara menentukan sifat dari suatu garam itu kayak gitu ya. Kalau dulu SMA kita hanya lihat lihat aja yang kuatnya siapa gitu kan ya, lihat aja yang kuatnya siapa, berarti itu penentu sifatnya gitu. Tapi ternyata ada di balik itu reaksinya itu adalah seperti ini yang saya kotakin gitu ya. Jadi perbedaannya ini ya. Oke. Nah, kemudian, ini tuliskanlah persamaan reaksi untuk memperkirakan apakah larutan garam berikut adalah asam, basa, atau netral ya. Kalau yang A, FeBr3 nih. FeBr3 itu kira-kira disusun oleh apa? Kalau bingung ya, kita ionisasi dulu aja nih. Misalnya yang A. Ini FeBr3. Kita ionisasi. Jadi apa kalau diionisasi? Jadi apa kalau di Br3 plus Fe min. Ya, Fe3+. Kalau logam itu biasanya muatannya positif ya. Nah, kalau Fe3+ plus 3Br min gitu. Nah, nanti dari sini kalian tentukan yang mana yang berasal dari yang kuat, Fe atau Br. Nggak tahu, kita lihat di listnya sebelah sini. Ada yang Br kuat, oh ternyata ada. Ini ya, ini berarti berasal dari asam kuat. Ini berarti pasti berasal dari basa lemah. Oh, berarti garam ini sifatnya garam apa? Asam. Iya, garam asam gitu. Terus yang B, ini ada CaNO2 dua kali. Dia terurai jadi apa?
terion jadi apa? Ca2 plus Iya, Ca2+, ditambah 2NO2. iya, tambah 2NO2 min. Iya. Terus kita tahu nggak mana yang dari yang kuat? Nggak tahu misalnya ya, kita cari juga ada nggak sih di sini Ca? Oh, dia dari basa kuat. Berarti ini basa kuat. Berasal dari basa kuat maksudnya ya. NO2, ada nggak di sini NO2? Nggak ada ya. Terus kalau misalnya di list ini ada nggak NO2? Di list yang bagian ini ada nggak NO2? Nggak ada juga ya. Ada nggak NO2? NO2. Ya ada, Bu. Nggak ada juga ya, nggak apa-apa. Berarti dia asam lemah gitu. Nah, berarti ini adalah garam apa? Bas. Iya, garam Basa, Bu. basa. Nah, terus yang C6H5NH3I juga sama ya, seperti itu cara menyelesaikannya. Berarti kalau ini C6H5NH3I, dia kira-kira garam apa nih? Tuh. Garam asam, Bu. Iya, garam asam. Kenapa garam asam? Karena si I-nya ini adalah asam berasal dari HI atau asam kuat. HI itu adalah suatu asam kuat. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungan ya. Hitunglah pH yang mengandung 100 mili NH4Cl 0,5 molar dengan Kb sekian. Nah, karena kita sedang belajar hidrolisis, jadi kita tahu ya, ini harus diselesaikan dengan dengan cara hidrolisis. Tapi gimana kalau pas kita itu nggak tahu ya, ini tuh konteksnya kita tuh harus menyelesaikannya dengan apa gitu ya. Makanya tadi Pak Putu itu kasih tahu kalau hidrolisis itu dia harus ada yang bersisa ya kalau nggak salah. Lupa saya juga. Oh enggak, penyangga yang harus ada yang bersisa. Kalau hidrolisis itu pasti habis kalau di MRS-in. Kayak gitu ya. Jadi kalau hidrolisis itu kita coba aja dulu ya. Misalnya hitunglah pH larutan yang mengandung 100 mili NH4Cl 0,4 molar dengan Kb sekian ya. Nah, NH4Cl itu dalam air dia akan terionisasi, ya kan? NH4Cl dalam air dia akan terionisasi membentuk apa? Tadi membentuk NH4 plus. ditambah Cl. iya, NH4 plus tambah Cl min. Cl min dalam air gitu dia tidak akan bereaksi ya. Udah kita lupakan. Terus yang bereaksi siapa? Yang bereaksi si NH4 ya. Nah, si NH4 ini nanti bereaksi sama H2O. Membentuk apa? Ingat, panahnya 2. Membentuk NH4OH plus H plus. Gitu ya. Plus H plus. Oke, nah kalau misalnya ada kesetimbangan, kita nggak bisa langsung membandingkan mol terhadap koefisien. Harus kita MRS-kan dulu ya, itu yang perlu diingat. Nah tadi kata Pak Putu, nggak mau kalau Pak Putu menyarankan jangan langsung memasukkan pakai molaritas. Kita masukinnya pakai molnya dulu. Berarti kita cari dulu nih mol untuk NH4Cl. Berarti molnya berapa? Kalau milimolnya berapa? Berarti 0,4 dikali 100 ya. Atau molaritasnya dikali volumenya. Berarti 40 ya. 40 milimol, benar nggak? 40 milimol ya. Benar nggak sih? Bener, Bu. Iya, Bu. Ya, terus kita reaksikan M, R, S. Mula-mula reaksi setimbang. Oke. Nah, karena NH4Cl-nya ini ada 40 milimol, berarti NH4-nya ada berapa? Ada berapa NH4 plusnya? Berapa?
40. 40 dong, 40 milimol juga, ya kan? Kan koefisiennya sama ini. Ini Cl-nya sama 40 milimol juga. Bu, kenapa Bu yang ini boleh langsung dibandingin? Yang ini kok nggak boleh sih? Ya karena lihat panahnya beda. Yang satu mah panahnya 1 biji, yang ini mah panahnya 2 biji. Nggak bisa kita langsung membandingkan kayak gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu nih ya, konsentrasi si NH4-nya itu, mol si NH4-nya itu adalah 40. Oke. Nah, kita masukin di sini 40. Oke, 40 milimol. H2O udah kita lupakan saja ya, karena dia ini adalah suatu liquid. NH4OH-nya kita nggak tahu berapa, pas awal belum ada, H plusnya juga nggak tahu berapa. Itu pas awal itu kan belum terbentuk. Ketika mula-mula NH4OH dan H plusnya itu belum terbentuk, maka kita tuliskan saja 0 di sini. Lalu ketika bereaksi kita misalkan NH4 itu bereaksinya sebanyak X ya, min X. Kenapa min X? Karena NH4 itu adalah suatu reaktan sehingga konsentrasinya nanti akan terus berkurang gitu ya. Lalu NH4OH-nya berarti min atau plus? Kalau NH4OH Plus Bu. plus X, iya, H plusnya juga plus X. Oke. Gitu kita garis, ini 40 min X, ini X, ini X. Oke. Nah, di sini kita punya apa? Karena di sini dia menghasilkan H+, berarti di sini kita punya nilai Ka. Ya, gitu ya. Nah, berarti Ka-nya itu sama dengan apa sih? Konsentrasi apa per apa? Ka-nya itu. KW per KB. KW per KB, Bu. Iya, Ka-nya itu sama dengan KW per KB. Terus kalau mau nyari Ka ini sama dengan apa? Konsentrasi apa kali apa dibagi apa? Konsentrasi NH4OH, iya, dikali H plus gitu ya, dibagi reaktannya. Reaktannya adalah NH4 dibagi NH4 gitu. Oke, nah terus kita masukkanlah si angka-angkanya ya. Tadi Ka itu adalah KW per KB, di mana KW-nya itu sama dengan 10 pangkat min 14 per KB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti Ka-nya berapa? Coba dihitung berapa Ka-nya. Tengah ya, Bu. Setengah 5 kali kali 10 pangkat 5 min kali 10 pangkat min 11, Bu. 11. benar ya, 5 kali 10 pangkat min 11. Oke, kita masukin ke sini Ka-nya. Ini 5 kali 10 pangkat min 11 sama dengan NH4OH-nya X gitu ya. H plusnya X. Terus NH4-nya 40 min X per 40 min X. X ini bisa diabaikan enggak? Balik lagi ke yang kemarin sudah kita pelajari. Konsentrasi awalnya bisa kalau dibagi sama kalau misalnya kita bagi dengan KB gitu, apakah dia lebih besar daripada 0 atau enggak? Lebih besar ya? Lebih besar ya kan? Kalau 0,4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4, hasilnya lebih besar dari 400 atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, benar. Iya. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Masa?
dibagi 0,4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. 2000 loh hasilnya gitu. 2000 itu nggak masukin B-nya. 2000 kan berarti dia lebih besar daripada 400. Berarti X ini bisa kita abaikan ya, ini kita tulis ulang jadi 5 kali ini diabaikan. Ini sama dengan X kuadrat per 40 gitu ya. Berarti X kuadratnya sama dengan 200 ya kali 10 pangkat min 11 atau berapa 11 kurang 2 itu? 9 ya. Ya, atau gini 2 kali 10 pangkat 9. 2 kali 10 pangkat min 9 ya. 2 kali 10 pangkat min 9. Berarti X-nya itu sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat minus 9. Gitu. Hasilnya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 9 ya. 1,414 kali 10 pangkat min, kok min 9 juga, harusnya ini ya, akar dari 2 kali 10 pangkat min 9 min 5, salah ya, ini 4,472 hasilnya. Empat koma 472 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah X-nya. Berarti satuannya masih apa? Satuannya masih milimol. Oke? Ya. Nah, terus kita masukin. Kita mau nyari apa sih? Kan kita mau menghitung pH di sini. Berarti kita cari konsentrasi si H plusnya dong, ya. Nah, X-nya ini sudah diketahui nilainya itu 4,472 kali 10 pangkat min 5. Berarti konsentrasi H plus itu sama dengan 4,472 kali 10 pangkat min 5 per 100 mili. Ya kan? Kalau kita mau nyari molaritas berarti milimol dibagi volume gitu kan. Ini berarti hasilnya adalah 4,472 kali 10 pangkat min 3. 7. Oh, 7. Ya kan? Nah, berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 4,472 kali 10 pangkat min 7. Berarti sama dengan berapa? 7 min log 4,472 ya. Itu ya. Kayaknya ada yang salah ini. Benar deh. Ya, hasilnya adalah ini, berarti seperti itu ya. Berarti pH garamnya itu 7 min log 4,472. Ada yang salah nggak sih? Coba kita cek. Bener lah kayaknya. Ini 5 kali 10 pangkat min 11 dikali 40. Oh benar kok. Ya, jadi kayak gitu.
Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba diresapi dulu. Bu, Gimana itu Dava? dibagi 100 itu kenapa ya, Bu? Karena ini kan tadi milimol, Dava. Ini tuh milimol. Yang kita pengen cari itu adalah konsentrasi H+. Kan kalau misalnya kita mau cari konsentrasi, rumusnya itu adalah mol per volume gitu. Atau milimol per volumenya dalam mili. Itu makanya kita bagi 100. Volume totalnya kan 100 ya. Ini. Oh ya Bu, makasih Bu. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Bisa dilanjut nggak? Lanjut, Bu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini coba kalian kerjakan yang ini. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti dipanggil satu-satu, dipanggil beberapa orang untuk menyelesaikan. Jadi kalau yang mau, yang sekiranya tidak ingin mengerjakan, boleh langsung live aja. KF itu apa? Garam, asam, atau basa? Basah kan, Bu? Oke, garam basa ya. Betul.
Oke, siapa yang mau mencoba? Ya, Sudah. Bu. Siapa nih? Husen. Husein. Oke, boleh Husein. Ntar Husein, saya catat dulu ya. Ini TPB berapa? TPB 8 ya? Temuan berapa sih? 9. Husein ya, Husein. Husein. Ya, Bu. Oke, gimana Husein? KF-nya diionisasi dulu, Bu. Jadinya KF menjadi K plus F min. Oke, ini KF dia diionisasi jadi K plus dan F min. Ya, terus yang bereaksi sama air siapa, Husein? F min. F min. F min bereaksi sama air karena dia lemah. Menghasilkan apa? FOH plus H plus. Bukan FOH. H plus FH. Kan F-nya min. Ya, OH muatannya apa? Negatif. Iya, bisa nggak dia bergabung kalau sama-sama muatannya negatif? FH plus OH min. Iya, berarti HF plus OH min. Gitu ya. Nah, terus gimana lagi? Kita MRS-in ya. Iya, Bu. Nah, berarti F min-nya berapa molnya? 0,2, Bu. Ya, ini 0,2 mol. HF-nya udah tahu belum molnya berapa? Belum tahu. Belum tahu. Terus OH min-nya? Belum tahu juga, Bu. Iya, terus ini kita misalkan ya. Ini X, ini plus X, ini plus X. Gini benar, Husen? Oke, terus habis itu di sini ada KA atau KB, Husen? KA bukan, Bu? Karena di sini kita punya basa, berarti di sininya KB. Itu ya. Nah, berarti KB sama dengan apa? Konsentrasi apa kali apa per apakah? Dikali OH min. Konsentrasi HF gitu ya, dikali konsentrasi OH min Per dibagi konsentrasi F min. min gitu. Nah, karena kita itu punya datanya KA, tapi di sininya KB, berarti kita konversi dulu. Yang tadinya KA jadi KB. Pakai apa? Pakai ini KA kali KB ini sama dengan KW, ya kan? Nah, berarti KB itu sama dengan KW per KA gitu. Ini kita rubah KB-nya jadi KW per KA sama dengan konsentrasi HF-nya berapa? X. OH-nya X juga. F-nya 0,2. X-nya ini bisa diabaikan nggak? Bisa, Bu. Husen? Bisa. Ya berarti kita masukin 0,2 aja. Ini kita abaikan. Oke, nah kita masukin nih KW-nya 10 pangkat min 14. KA-nya 10 pangkat min 6. Ini X kuadrat per 0,2. Berarti jadi berapa? 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 6. Di pangkat 8, Bu. Min 8. Gini. 100. Gini ya. Iya, Terus Bu. habis itu X kuadratnya sama dengan berapa? 0,2 kali 10 pangkat min 8. Oke, berarti X-nya sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat min 9 ya. Berapa? Aduh, gangguan. Bentar.
Oke, sebentar ya. Oke, gimana lanjut? Berarti X-nya berapa? X-nya 4,472 kali 10 pangkat min 4. Salah. 10 pangkat min 5. 4,472 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini satuannya apa? Satuannya mol. Mol. Oke, ya berarti X ini nilainya 4,472 kali 10 pangkat min 5 mol. Berarti kita kalau mau cari konsentrasi H+, harus digimanain? Dibagi volumenya ya. Volumenya adalah 1 liter, ya kan? Berarti 4,472 kali 10 pangkat min 5 mol dibagi 1. Jadi sama dengan konsentrasi kok H plus OH min. OH minnya itu sama dengan 4,472 kali 10 pangkat min 5 molar. Ya, berarti POH-nya berapa? Min log 4,472 kali 10 pangkat min 5, Bu. Ya, jadi berapa hasilnya POH-nya? 4,3465. 3,65, Bu. 4,3 berapa? 4,34. Oke. Ini ya, 4,34. Berarti pH-nya sama dengan 14 ya min POH ya. Ya. Sama dengan 14 min 4,34. Berapa jadinya? 9,66 ya. Oke ya, seperti itu. Betul ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham? Ada. Oke, kita masuk ke penyangga ya, berarti. Jadi hidrolisis kayak gitu. Terus tadi apa sih Bu yang abis, kata Pak Putu abis itu yang mana gitu kan? Maksudnya tuh gini loh, abisnya itu jadi gini, kan ini ada garam KF, berarti ceritanya penyusunnya itu, asam dan basa penyusunnya itu mungkin dia itu bisa aja KOH gitu ya, ditambah HF. Gitu, ya kan? KOH itu kan dia basa kuat, HF-nya asam lemah, akan terionisasi, bukan terionisasi, akan bereaksi membentuk garam KF gitu plus H2O. Nah, misalnya nanti di soal diketahui garamnya itu satu mol gitu ya, kemudian bukan garam, KOH-nya itu 1 mol, HF-nya itu 1 mol gitu. Nah, berapa nih konsentrasi KF-nya? Kayak gitu ya. Jadi ini mula-mula bereaksi sisa. Ini kan KOH-nya 1 mol, kemudian HF-nya 1 mol. Awal mah garamnya belum terbentuk, ya kan? Nah, tapi setelah bereaksi, berarti pakai reaksi pembatasnya itu kan 1 gitu ya. Nah, maksudnya Pak Putu itu yang kemarin tadi itu habis, kalau hidrolisis habis itu di sininya 0.
gitu. Nah, diketahui konsentrasi garamnya ini 1 mol. Terus nanti ditanya lagi berapa pH-nya gitu. Baru masuk ke soal ke penyelesaian yang ini gitu ya. Nyambung nggak nih? Nyambung atau pusing? Lumayan, Ya. Bu. Insya Allah, Bu. Pusing, Ya. Bu. Pusing ya. Jadi maksudnya habis itu adalah di sini nih habisnya ya, di reaksi asam basanya di sininya nih. Reaksi yang ini kalau hidrolisis itu habis, tapi kalau misalnya penyangga itu nanti ada yang bersisa gitu ya. Nah, coba kita masuk ke penyangga ya. Jadi kalau penyangga tadi seperti yang dibilang sama Pak Putu, penyusunnya itu adalah, saya buka contekan dulu, takut salah. Nah, penyangga itu, penyusunnya itu ada satu, ada yang langsung gitu ya, ada asam lemah, campuran asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. Contohnya ya, contohnya asam lemahnya misalnya CH3COOH dan basa konjugasinya misalnya atau garamnya itu NaCH3COO gitu ya. Jadi kan apa sih basa konjugasi? Kita flashback lagi. Apa sih basa konjugasi? Apa sih basa konjugasi? Basa konjugasi itu adalah asam yang apa? Masih ingat nggak? Kemarin coba dibuka catatannya. Apa sih basa konjugasi? Menerima atau menangkap proton, Bu ya? Melepas. Melepas H+. Asam yang sudah melepas H+ ya? Iya, Bu. Ya, asam yang sudah melepas H+. Nah, di sini adalah CH3COO gitu. Itunya tuh ya basa konjugasinya, karena kan nanti di dalam air cuma terurai gitu. Si apa namanya si NaCH3COO-nya tuh ya. Kemudian yang kedua itu adalah basa lemah. Basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Misalnya basa lemahnya NH4OH sama garamnya, dan garamnya itu misalnya NH4Cl seperti itu ya. Nah, tadi kalau misalnya asam konjugasi itu pengertiannya apa ya? Basa yang basa yang kehilangan, basa yang ketambahan proton ya. Basa yang ketambahan H+ gitu. Jadi misalnya ini basa lemahnya kan bentuknya yang NH4OH, nanti membingungkan misalnya NH3 gitu ya. Oke, nah nanti ketika dia sudah ketambahan H+ kan jadi NH4. Nah, berarti dia adalah asam konjugasi dari NH3 seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah asam kuat, campuran asam kuat dan basa lemah. Benar? Syaratnya, tapi ada syaratnya kalau kayak gini. Syaratnya yang lemah itu bersisa. Jadi basa lemah harus bersisa. Kalau nggak bersisa berarti dia hidrolisis kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat
ada asam lemah. Sebentar ya. Ibunya lagi ngajak. Ibu, tadi mana begitu? Apa? Bus? Begitu. Sama basa kuat. Syaratnya yang kuatnya tadi harus habis, yang lemah berarti kalau di sini asam lemahnya harus bersisa. Gitu ya. Nyambung sampai sini? Bisa dipahami nggak? Sampai sini dulu aja. Nyambung nggak nih? Agak rumit emang ya hidrolisis sama penyangga ini. Oke, nah sekarang coba kita tentukan ya mana di antara sistem berikut yang dapat digolongkan sebagai sistem buffer atau sistem penyangga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau penyangga itu dia bisa mempertahankan pH. Jadi si penyangga ini dia dapat mempertahankan pH. Itu. Tapi baiknya, jadi kalau misalnya penyangganya itu sifatnya asam, maka dia digunakan untuk mempertahankan yang pH-nya asam. Gitu. Terus kalau misalnya penyangganya itu sifatnya penyangga basa, maka dia dipakai untuk mempertahankan larutan yang ingin dibikin sifat larutannya itu bersifat basa. Gitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti fungsinya itu agak kurang maksimal. Seperti itu ya. Jadi jangan kayak misalnya saya punya penyangga asam, kemudian disuruh menyangga larutan yang pH-nya basa. Kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, berikut adalah ada ini sistem yang dapat digolongkan dia itu penyangga atau bukan sih gitu ya. Yang pertama kita punya KCl sama HCl. Nah, KCl ini dia adalah garam ya. Garam. HCl asam apa? Asam kuat atau asam lemah? Kuat, Bu. HCl. Halo, masih adakah kalian di sana? Kuat, Bu. Kuat sih, Bu. Udah beli takjil ini. Asam kuat, Bu. HCl asam kuat atau asam lemah? Kuat, Bu. Kuat, Kuat, Bu. HCl asam kuat. kuat. Ada nggak sih suara saya? Ada Bu. Masuk, Bu. Ada, Bu. Kuat, Bu. Kok Asam kuat. kalian nggak ada suaranya sih? Tar. Oh ya ampun, ternyata kepencet. Ya, maaf ya. Jadi HCl ini dia asam kuat ya kan? Berarti dia bisa nggak jadi buffer? Bisa nggak jadi buffer? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa dong. Kok bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Nah loh, ya makanya jangan asal bunyi. Dimasukin dulu ke otak gitu. Baru ngomong. Tadi nyambungnya karena bisa menjaga pH agar stabil, Bu. Iya, tapi dia penyusunnya siapa? Dia penyusunnya garam sama asam kuat. Kalau garam itu sama siapa biar dia bisa jadi buffer? Asam lemah, Bu. Nah itu, iya kalau garam itu dia pasti sama asam lemah atau basa lemah. Kalau asam kuat harus sama basa lemah atau basa kuat, atau ya sama yang lemah. Kalau yang kuat harus sama yang lemah biar jadi buffer. Kalau ini garam sama asam kuat ya berarti nggak bisa dong dia jadi buffer gitu. Jadi jangan baper ya. Nah terus kalau Na2HPO4 sama NaH2PO4 katanya. Na2HPO4 ini adalah garam. Terus NaH2PO4 ini apa? Garam juga ya. Garam sama garam bisa nggak? Enggak, Bu. Iya, nggak bisa. Bu. Nah, satu lagi KNO2. KNO2 itu garam, asam atau basa? Basa.
garam. Sifatnya garam basa, bener. Nah, HNO2 ini dia apa? Asam kuat, asam lemah, atau basa? HNO2 Asam lemah, Bu. asam lemah. Iya, berarti bisa Bisa. nggak nih? Bisa. Gitu. Terus habis itu KHSO4. Apa nih? Garam. Ya kan? H2SO4 asam kuat. Bisa nggak dia kalau dikawinin jadi baper? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Enggak ya, jadi seperti itu ya. Jadi patokannya ini aja nih ya. Patokannya di si 4 ini ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke perhitungan ya. Inilah yang rumitnya. Apabila 100 mili asam asetat ya, HC2H3O2 itu asam asetat atau asam oksalat ya, lupa saya juga. Oksalat, Bu. CH3 oksalat ya, asam oksalat dia direaksikan sama KOH, kemudian dihitung pH-nya itu berapa gitu ya. Nah, berarti kita reaksikan dulu nih si asam oksalatnya. Kita reaksikan dengan KOH. Ini dia akan menghasilkan apa? Ayo. KC2H3O2. Oke, betul. KC2H3O2 ditambah H2O. Oke, nah ini garamnya ya. Ini garamnya. Oh, sama-sama garam ya. Tapi kita cek di sini ini mula-mula reaksi sisa. Mula-mula asam oksalatnya ada berapa mol? Ada berapa mol? Atau ada berapa milimol? 20 milimol ya, benar nggak? 100 dikali 0,2. Ya, ada 20 milimol. KOH-nya, berapa KOH-nya? 10, Bu. 10 milimol gitu ya. Ini kan kita nggak tahu ya berapa. Nah, ketika bereaksi, siapa yang jadi reaksi pembatas? KOH atau yang ini? Atau asam oksalatnya? KOH bukan, Bu? Betul, KOH. KOH-nya. Kenapa KOH? Karena KOH yang dibagi dengan koefisien 10 bagi 1 berapa? 10, ya kan? 20 dibagi 1, 20. Kecilan mana? 10 atau 20? Kecilan yang 10, ya kan? Berarti dia jadi reaksi pembatas si KOH-nya. Aduh, pusing ya cari reaksi pembatas aja lupa lagi. Gitu. Nah, ini dikurangi ya, ini kan minus, yang ini plus gitu. Ini sisanya 10 milimol. Ini habis. Ini ada 10 milimol. Ini udahlah, H2O nggak usah dianggap ya gitu. Nah, terus ini yang dimaksud tadi kata Pak Putu itu ada yang bersisa, yang lemah yang bersisa ini asam lemahnya bersisa 10 milimol gitu. Yang kuatnya habis 0 ya. Jadi kalau penyangga itu ada yang bersisa. Ya, maksudnya yang bersisa tuh ini loh. Gitu. Kalau buffer tadi habis buffer itu kayak gini. Seperti itu maksudnya ya. Nah, terus udah beres belum ya? Masih panjang perjalanan kita. Nanti garamnya itu dalam air terionisasi. Ya, garamnya itu dalam air terionisasi. Jadi ini kalau KC2H3O2 dia akan terion. Membentuk apa? Membentuk K plus C2H3O2. Yang bisa bereaksi sama air siapa? K plus atau C2H3O2? Siapa yang bisa bereaksi sama air? Bukan, Bu. Ya enggak dong, C2H3O2. K itu kan dari KOH. KOH itu yang kuat, ya kan? Tapi udahlah ya, nggak masalah. Ini dia punya 10 milimol
K plusnya berapa? K plusnya dia 10 milimol juga, C2H3O2-nya dia 10 milimol juga di situ ya. Nah, kemudian kita itu punya asam lemah yang masih bersisa ya. Nah, berarti asam lemahnya itu kan ada HC2H3O2, pasti dia dalam air akan terion. Membentuk apa? Membentuk H plus C2H3O2 min gitu. Kemudian MRS ya. HC2H3O2 ada berapa konsentrasinya? 20, Bu. 20. Oke, ada 20 mili atau 10 mili? Ada atau 10 milimol? 10, Bu. 10 atau 20 ya? Atau 20 ya? Ntar saya juga cek dulu, takut salah. Oke, 10 milimol ya. Ini ada 10 milimol. H plusnya ada nggak? H plusnya ada nggak? Nggak ada. C2H3O2 minnya ada nggak? C2H3O2 ada nggak? C2H3O2 minnya konsentrasinya ada nggak? Nggak ada. Masa nggak ada? Masa sih nggak ada? Belum mal. 10 mol ya, Bu? 10 mmol. 10 milimol, ya ini 10 milimol. Oke, terus Ntar dulu, saya ini dulu. Lihat dulu catatannya. Oh iya, ini bukan 10 milimol ya. Salah. Ini benar tadi 20. Jadi masukin konsentrasi yang awalnya. Ini 20 milimol. Ininya belum ada, ini 10 milimol. Terus ini kita misalkan ketika bereaksi ini plus X, ini plus X gitu ya. Ini 20 min X, kemudian ini X turun, ini 10 plus X. X-nya boleh diabaikan karena konsentrasi awal dibagi dengan Ka-nya, konsentrasi awal asamnya dibagi dengan Ka itu lebih besar daripada 400. Nah, berarti di sini karena di sini kita menghasilkan H+, di sini ada apa? Ada Ka ya. Berarti Ka-nya sama dengan konsentrasi H+ gitu ya dikali konsentrasi C2H3O2 min dibagi konsentrasi HC2H3O2 gitu ya. Ini bisa konsentrasi bisa mol ya. Nah, kemudian Ka-nya itu ada nggak Ka-nya? Ada ya. Ka-nya itu adalah 1,76. Aduh, berisik. Kali 10 pangkat min 5. Ya, H plusnya itu berapa H plusnya? X, ya kan? Terus C2H3O2 minnya 10 plus X itu. Terus habis itu 20 C2H3O2 minnya adalah 20 min X. Ini kita abaikan, coret ya X-nya. Aduh, nanti menimbulkan miskonsepsi. Oke, ini kita abaikan. Diabaikan. Sehingga ditulis ulang jadi gini. X kali 10 per 20 gitu ya. Sehingga kita bisa ya menentukan X-nya 10X sama dengan 20 kali 1,76 kali 10 pangkat min 5. X-nya sama dengan 20 kali 1,76 kali 10 pangkat min 5 per
10. Berarti berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Coba tolong dikaliin. 3,52 Bu. Kali 10 pangkat min 5. 3,52 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Milimol. Ya kan? Oh, berarti si X ini kan kita mau nyari pH ya kan? Berarti harus nentuin konsentrasi H+, ya kan? Nah, si X ini molnya itu 3,52 kali 10 pangkat min 5 milimol. Oke, berarti dibagi volumenya dong biar kita bisa menentukan konsentrasi H+-nya. Volumenya 150 mili. Jadi berapa? Kenapa 150 mili? Karena ini 100 ditambah 50 kan direaksiin ya. Coba ini dibagiin berapa? Dibagi jadi berapa? (2,34 kali 10 pangkat min 7, Bu. 2,34 kali 10 pangkat min 7. Berarti H+-nya itu segini. Berarti pH-nya itu sama dengan 7 min log 2,34. Gitu ya? Berarti berapa pH-nya teh? Berapa jadi pH-nya? 6,63 Bu. Oke, 6,63. Gitu caranya kalau penyangga. Pusing? Sudah cukup pusing? Pusing, Bu. Iya ya, gimana nih nanti ujian? Tenang Bu, ada joki. Aduh. Saya pengen tahu ya kalau joki itu berapa bayarannya seper 1 kali ujian? Nggak tahu Bu, nggak pernah joki Bu. Iya siapa tahu ada gitu. Tahu. Joki skripsi kayaknya Bu. Kalau joki ujian KIDAS itu per 1 kali ujian tuh berapa sih bayarannya? Biasanya kakak tingkat ya yang iniin atau karena kan kalau yang sama-sama ujian mungkin agak ribet gitu ya. Enggak maksimal mungkin ya pelayanannya, tapi kalau misalnya kakak tingkat kan udah handal banget. Pengen tahu gitu berapa bayarannya. Ikhlasnya kayaknya Bu. Waduh. Rugi dong. Ya, jadi seperti itu. Jadi bedanya penyangga sama buffer itu cara ngerjain bedanya hidrolisis sama buffer itu ya cara menyelesaikannya. Nah, ini hitung pH buffer dari larutan yang mengandung bla 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 terus nanti ditambahin NaOH katanya gitu ya. Tapi ini mau dibahas sekarang atau nanti aja nih? Takutnya terlalu berat. Nanti aja Bu. Iya ya, udah terlalu ini. Udah sore juga. Oke, jadi sampai situ ya. Kalian baru sampai penyangga sampai buffer aja. Ya, kalau misalnya buffernya basah gimana Bu? Sama aja lah cara pengerjaannya. Cuma nanti yang kita cari OH- bukan H+ ya. Kalau di sini kan yang kita cari H+. Nanti kalau penyangga basah yang kita cari adalah OH-nya. Seperti itu ya. Jadi kita sampai di sini saja. Nanti selanjutnya dibahas minggu depan. Kalau nggak keburu ya belajar sendiri aja lah ya. Udah besar. Oke. Baik. Saya akhiri pertemuan tutorial hari ini. Selamat berbuka puasa ya sebentar lagi. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial kimia dasar hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam.